Selamat siang Bapak Ibu kasih Tuhan, berjumpa kembali dalam siraman rohani pada siang ini. Kembali saya akan mengajak Bapak Ibu untuk sharing firman Tuhan. Kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk berbicara tentang jangan lagi terikat dosa. Bapak Ibu, banyak orang yang senang sekali hidup di dalam berkubang di dalam dosa. Nah, kadang-kala orang mengatakan bahwa untuk hidup baik itu susah. Bapak Ibu kasih Tuhan, di dalam catatan mengenai hidup baik itu susah, kita sebagai anak Tuhan itu tidak benar. Kenapa? Kalau kita taat kepada kebenaran firman Tuhan, maka kita akan tetap hidup dipimpin oleh Roh Kudus, oleh Tuhan. Kita dapat hidup baik sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, sebelum kita masuk dalam sharing firman Tuhan pada siang ini, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu hari ini. Kami berjumpa kembali melalui sharing firman Tuhan dalam siraman rohani, dan kami akan sharing dan berbicara tentang jangan lagi terikat dengan dosa. Biar Tuhan Yesus yang menolong setiap kami sehingga kami boleh kuat di dalam Tuhan dan kami tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan sehingga kami tidak terus masuk di dalam kubangan dosa itu yang menjerat kami dan membinasakan kami. Terima kasih Tuhan, tolong setiap kami dan Engkau berkati setiap kami pakai hamba-Mu ini untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membaca Alkitab kita, membuka Alkitab kita di dalam Roma pasal 7. Roma pasal 7 ayat 13. Ayat 18, pasal 7 ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Nah, ini di dalam Roma pasal 7 ayat 18. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam kehidupan kita, Tuhan memberikan kehendak bebas kepada setiap manusia. Nah, kehendak bebas ini adalah kemampuan untuk memilih di antara berbagai rencana, tindakan yang berbeda yang memungkinkan kita untuk kita mendapatkan satu hal yang baik. Tetapi Bapak yang kasih Tuhan, hal ini terkait erat dengan konsep tanggung jawab terhadap hidup kita sebagai orang percaya. Banyak orang yang tidak bisa memilih mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang berkenan di hadapan Tuhan, dan mana yang itu menjatuhkan diri kita. Seperti contoh, misalnya ketika kita mendapatkan pujian dari seseorang mengenai hasil kerja kita atau mengenai kelebihan-kelebihan yang ada dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kadang-kala kita tidak bisa menilai apakah itu benar-benar tulus atau benar-benar yang sungguh itu adalah hal yang realita atau bukan. Itu hanyalah untuk supaya kita bangga atau menyenangkan hati kita saja. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, setiap manusia diberikan kehendak bebas oleh Tuhan untuk memilih hal yang baik dan yang buruk. Seperti contoh masalah kehidupan hari lepas hari, semuanya Tuhan berikan pilihan kehendak bebas dalam kehidupan kita. Nah, manusia diberikan kebebasan untuk memilih atau membuat keputusan dalam hidupnya. Seringkali Bapak Ibu kasih Tuhan, mereka tidak mampu untuk hidup taat atau melakukan hal yang baik di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, keputusan dalam hidup manusia itu adalah taat atau tidak taat kepada Tuhan. Ini dikatakan di dalam Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan demikian. Taat atau tidak taat beribadah kepada Tuhan atau tidak beribadah kepada Tuhan. Namun kebanyakan manusia menyalahgunakan kehendak bebas tersebut dengan memilih untuk tidak taat kepada Tuhan. Nah, Rasul Paulus menuliskan karena semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi Roma 3 ayat 23 itu menjelaskan bahwa semua orang itu telah berbuat dosa. Makanya Bapak Ibu kasih Tuhan, orang itu telah kehilangan kemuliaan Allah sehingga mereka susah sekali untuk membedakan mana yang baik dan yang mana yang jahat. Seringkali mereka lebih memilih tidak taat, mau beribadah atau mau berbuat yang baik atau mau melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu seringkali mereka sangat susah sekali. Kadang-kala sudah lama mengikuti ibadah online, ketika ibadah onsite dimulai, seringkali orang mengatakan lebih enak ibadah secara online, nggak membuang waktu. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, nggak harus bangun pagi-pagi, nggak usah datang ke gereja, ibadah di melalui online lebih baik. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, seringkali sudah keenakan secara fisik, maka
untuk datang ibadah ke rumah Tuhan males. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, apakah ini dibenarkan? Bapak Ibu mungkin merasa enak beribadah di rumah, tetapi Bapak Ibu tidak akan mengalami satu fellowship dan pertumbuhan antara satu dengan yang lain yang boleh menguatkan satu dengan yang lain di dalam pertemuan-pertemuan ibadah secara onsite itu. Nah, ketika kita beribadah secara onsite, kita bisa berjumpa dengan satu dengan yang lain yang saling menguatkan, dan kita dapat melihat rekan-rekan kita dan kita saling mendoakan. Itu jauh lebih baik Bapak Ibu kasih Tuhan daripada kita beribadah sendiri di rumah hanya melalui online. Nah, hal-hal ini seringkali membuat kita untuk mengambil satu keputusan yang sepertinya Bapak Ibu kasih Tuhan itu adalah benar menurut kita, tetapi Bapak Ibu kasih Tuhan sebenarnya itu tidak baik untuk pertumbuhan rohani kita, pertumbuhan iman kita satu dengan yang lain. Nah, alangkah lebih baiknya kalau kita mengikuti ibadah itu secara onsite ketika ibadah onsite dibuka. Selama fisik kita, tubuh kita sehat, Bapak Ibu kasih Tuhan, alangkah lebih baik kita beribadah secara onsite, kita dapat diberkati dengan perjumpaan satu dengan yang lain dengan rekan-rekan seiman kita, dan kita saling menguatkan dan diberkati di dalam ibadah itu. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, karena orang yang telah berbuat dosa, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, maka cenderung orang selalu ingin melakukan hal-hal yang tidak baik, Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, kenapa? Karena natur hidup kita ini adalah natur dosa. Makanya ketika kita ingin berbuat baik, cenderung kita lebih senang hal-hal yang tidak baik, Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, Tuhan memberikan pilihan dalam hidup kita. Kita mau berbuat baik atau tidak baik, kita mau berbuat dosa atau kita mau tidak berbuat dosa. Nah, tetapi satu hal Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau dosa sudah terkontaminasi, kalau hidup kita ini atau dunia ini sudah terkontaminasi oleh dosa, maka Bapak Ibu kasih Tuhan, selama seseorang itu hidup di dalam kecenderungan untuk berbuat dosa, maka akan tetap ada orang yang percaya, pasti ada beberapa orang yang percaya kepada Kristus dan mau hidup di dalam kebenaran di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, setiap orang percaya kepada Kristus, maka dia akan dibebaskan dari hukuman dosa itu. Coba kita buka lagi di dalam Roma pasal yang ke-6. Roma pasal 6 ayat 23. Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, memang firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita tidak hidup lagi terikat dengan dosa. Tetapi satu hal Bapak Ibu kasih Tuhan, dikatakan upah dosa adalah maut, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Hanya ada di dalam Yesus Kristus ada hidup yang kekal melalui kasih karunia yang Allah berikan kepada kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita sadar dunia ini sudah terkontaminasi oleh dosa, maka Bapak Ibu kasih Tuhan, orang selalu cenderung berbuat dosa. Untuk itu Bapak Ibu kasih Tuhan, masih ada orang yang ketika dia mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan, maka hidupnya akan hidup di dalam Tuhan, hidup dalam pimpinan Tuhan, dan tidak hidup sesuai menurut keinginan dosa, menurut keinginan daging, sehingga mereka bisa dibebaskan dari dosa itu. Nah, karena di dalam Roma pasal 8 ayat 1 mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi setiap orang yang ada di dalam Yesus Kristus dikatakan tidak ada penghukuman lagi, akan dibebaskan dari dosa itu. Nah, ketika kita sadar kalau kita sudah dibebaskan dari hukuman dosa itu, maka kita tidak memberikan hidup kita ini, tubuh kita ini untuk hal dosa, Bapak Ibu, untuk berbuat dosa. Makanya kita jangan lagi terikat di dalam dosa, dan kita terikat hidup di dalam kubangan dosa itu. Kita harus keluar dan kita minta dipimpin oleh Tuhan dalam sepanjang perjalanan hidup kita. Kita fokus hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan Yesus yang akan terus memimpin dan menopang kita, sehingga kita bisa dilepaskan, dibebaskan dari hukuman dosa itu. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebagai orang percaya yang telah diselamatkan, seharusnya semakin hari kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin dewasa di dalam iman, dan semakin serupa dengan Kristus. Tapi kenyataannya masih banyak orang percaya yang sekalipun tampak rajin beribadah dan terlihat dalam pelayanan hidupnya masih saja terikat dengan dosa. Sifat dan karakter lama belum juga berubah, dan juga kehidupannya tak jauh berbeda dengan orang dunia, Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah,
Alkitab jelas menyatakan bahwa orang yang hidup di dalam Kristus menyandang status sebagai orang yang merdeka. Nah, kalau kita sadar kita sudah dimerdekakan dari hukuman dosa, tidak ada penghukuman lagi bagi setiap orang yang ada di dalam Kristus, maka Bapak Ibu kasih Tuhan, kita tidak harus hidup mencelupkan diri terus-menerus di dalam hidup yang penuh dengan dosa. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita harus sadar kalau kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Nah, di dalam Roma 6 ayat 22 mengatakan demikian. Sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahnya ialah hidup yang kekal dan menjadi ciptaan yang baru. Nah, jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, setelah kita dimerdekakan, kita hidup di dalam Tuhan dan tidak menjadi hamba dosa lagi, menjadi hamba Allah, menjadi milik Allah sendiri dan menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Dan Bapak Ibu kasih Tuhan, dikatakan kesudahannya ialah hidup yang kekal di dalam Tuhan. Nah, walaupun kita adalah orang yang percaya yang telah diselamatkan, tidak serta-merta kita kebal terhadap dosa, Bapak Ibu kasih Tuhan. Tetapi Bapak Ibu kasih Tuhan, iblis sering mengintir kita untuk membawa kita supaya kita jatuh di dalam dosa. Tetapi ingat bahwa Tuhan sudah memerdekakan kita. Kita menjadi milik Allah dan kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Kalau kita sadar menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan, maka Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan meninggalkan kehidupan yang lama dan kita tidak akan terjerumus terus hidup di dalam kehidupan yang lama yang membawa kematian kekal dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kepada setiap kita, mari kita harus tetap mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Dalam Filipi 2 ayat 12. Jadi kita tetap harus kuat di dalam Tuhan dan kita tetap hidup di dalam Kristus sehingga kita dibebaskan, dilepaskan dari hukuman dosa itu dan kita tidak hidup lagi di dalam menjadi hamba dosa. Tetapi kita terus menyadari hidup kita ini adalah milik Tuhan dan sudah dibebaskan dari hukuman dosa, dibebaskan dari kehidupan yang penuh dengan dosa, sudah dimerdekakan. Jangan lagi kita hidup di situ, Bapak Ibu kasih Tuhan. Mari kita belajar hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan terus-menerus minta pimpinan Roh Kudus sehingga kita dipegang oleh Tuhan dan kita tidak terus jatuh bangun di dalam dosa, tetapi kita tetap hidup fokus kepada Tuhan dan kita hidup di dalam Tuhan sehingga kita dapat mentaati kebenaran firman Tuhan dan kita dapat hidup di dalam pimpinan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama melakukan hal itu sehingga ketika kita sadar kita harus tetap mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar di dalam Tuhan, maka hidup kita akan terus fokus kepada Tuhan dan minta pimpinan di dalam Tuhan hari lepas hari. Dan bila firman Tuhan ini boleh membawa kita untuk disadarkan kembali dan kita berbalik kepada Tuhan bahwa kita ini adalah milik Tuhan dan sudah menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan, sehingga dimanapun kita berada kita tetap menyuarakan kebenaran Tuhan dan kita menjadi terang bagi sekitar kita, sehingga nama Tuhan saja dipermuliakan. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan kami mempertaruhkan kebenaran firman-Mu ini dalam tangan kuasa-Mu. Bila Engkau terus memegang tangan kami supaya kami tetap hidup berjalan bersama dengan Tuhan dan kami tidak hidup di dalam hidup yang terus-menerus di dalam dosa sehingga kami tidak menyakiti hati Tuhan, tapi kami boleh menyukakan hati Tuhan di dalam sepanjang perjalanan hidup kami dan kami belum menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan saja dipermuliakan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau berkati Bapak Ibu saudara kami yang mendengarkan sharing firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Semua kami pertaruhkan dengan kuasa-Mu, kami percaya kuasa Allah yang mati ini senantiasa menangani kami semua, menerangi hati, pikiran, jiwa, roh kami. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu